anak perempuan dalam keadaan sehat. Tetapi ibunya memberinya obat setiap hari, 3 kali sehari selama 18 tahun. Akibatnya putrinya lumpuh di kedua kakinya. Selama bertahun-tahun, ia terbatas pada kursi roda. Pada awalnya, anak perempuan itu curiga terhadap karena ibunya selalu memperlakukannya seperti biji matanya. Tetapi kemudian suatu hari, dia secara tidak sengaja menemukan hijau kecil yang diminumnya setiap hari telah diresepkan oleh dokternya. Lisa curiga dan merasakan kengerian. Ia pergi untuk memeriksa obat lamanya secara rahasia. Anehnya obat yang sama, botol ini memiliki namanya di atasnya. Ketika dia mengira itu hanya alam palsu, tapi ia malah menemukan rahasia yang mengejutkan. Dia dengan hati-hati menggantungkan stiker dari botol dengan kukunya. Ada label lain yang tersembunyi di bawahnya, dan itu adalah nama ibunya. Rupanya hal itu sengaja disembunyikan oleh ibunya. Di malam hari, ketika ibunya datang untuk memberinya obat, Lisa dengan ragu-ragu bertanya tentang ibunya hanya memberinya alasan acak dan mengabaikannya. Ia bisa melihat bahwa ibunya menyembunyikan sesuatu. Jadi ia memasukkannya ke dalam mulutnya di depan ibunya. Ketika ibunya meninggalkan kamar tidur, dia meludahkan pil-pil di mulutnya lagi. Dia ingin mencari tahu apa yang dia konsumsi setiap hari. Larut malam, ketika ibunya sedang tidur, dia menyelinap ke komputer di ruang tamu. Dia mengetikkan nama pil ke dalam kotak pencarian. Tetapi setelah memuat untuk waktu yang lama, dikatakan internet terputus. Apa yang tidak diketahui Lisa adalah bahwa ibunya mengawasi setiap gerakannya dari bayang-bayang. Ternyata ibunya telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang putrinya. Dia telah memutus koneksi internet sebelumnya saja. Tidak ada tanggapan terhadap internet. Dan setiap kali kantor pos datang ke rumah untuk mengantarkan surat, dia akan menghentikan surat segera setelah surat itu untuk tiba, benar-benar memutus kontaknya dengan dunia luar. Meskipun ibunya berusaha menghentikannya, Lisa menemukan cara untuk ketahui kebenarannya. Hari itu, ketika ibunya sedang menyirami bunga di halaman, dia menggunakan satu-satunya telepon rumah keluarga untuk menelepon apotek setempat. Tetapi apa yang tidak ia harapkan adalah apoteker mengetahui nomor telepon karena takut. Ia menutup telepon, tetapi Lisa tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Menelepon apotek di kota sebelah untuk mencegah ibunya mengetahui. Ia memperhatikan dari jendela, sementara ia berbicara dengan bantuan staf apotek. Ia mengetahui bahwa nama yang tertera pada botol adalah untuk serangan jantung. Tetapi ia tidak memiliki kondisi jantung. Tapi yang lebih mengejutkan baginya adalah bahwa obat itu seharusnya berwarna merah. Sebaliknya dia telah meminum pil hijau. Bisa menutup telepon dan menjadi semakin bingung. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu, dia menyarankan agar ibunya mengajaknya ke bioskop. Sebelum dia meninggalkan rumah, dia diam-diam membawa pil-pil itu bersamanya. Sementara ibunya sedang menonton film, Lisa menyelinap keluar dari bioskop dengan alasan bahwa dia harus pergi ke toilet. Dia mengemudikan kursi rodanya ke apotek secepat yang dia bisa, menyerahkan kapsul itu kepada dan petugas, memintanya untuk mencari tahu apa itu. Ketika ia mendengar jawaban petugas, Lisa benar-benar hancur. Ibu gadis itu memberinya obat hewan, tetapi gadis 18 tidak tahu hanya pada hari inilah itu ia pergi ke apotek dan apoteker mengatakan jika Anda minum obat ini untuk hal waktu yang lama menyebabkan anggota tubuh bagian Lisa telah hidup di kursi roda selama 18 tahun. Yang kejam itu dia berteriak pada apoteker karena berbicara pura-pura membubarkan. Lisa mengalami shock dan menderita asma, tidak bisa mengucapkan sepatah kata. Ia menyaksikan ibunya menyuntik dirinya sendiri. Ketika ia terbangun, dia berada di tempat tidurnya sendiri. Pintu kamar tidur telah dikunci. Bagi Lisa sedikit sulit dikendalikan. Dua potong kawat untuk membuka dalam beberapa pintu. Apa yang tidak ia duga bahwa pintu masih sudah diamankan dengan tongkat kayu. Memikirkan cara yang berisiko. Lisa mengambil besi solder, memasukkan seteguk air dingin ke dalam mulutnya sebelum ia terjatuh dari jendela atap dengan kakinya. Jika ia mencapai jendela, ia menempatkan besi panas di atas mulai retak. Saat setelah itu ia menudahkan air dingin dari mulutnya menggunakan prinsip pemuaian dan kontraksi. Kaca itu langsung ditiup terbuka. Tetapi Lisa baru saja masuk ke dalam ruangan. Lisa baru saja masuk ke dalam ruangan menderita serangan akibat latihan. Dia hampir tidak bisa bernafas karena sensasi tercekik yang intens. Lebih buruk lagi, dia tidak membawa semprotan. Dia merangkak kembali tidur dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia berhasil menghirup semprotan. Dia pikir dia bisa keluar dari rumah. Tetapi apa yang tidak ia adalah kabel listrik lift sudah dipotong. Lisa memutuskan untuk mencobanya. Pertama, ia mendorong kursi rodanya dan kemudian berguling menuruni tangga. Akhirnya berhasil keluar. Ia melihat sebuah mobil datang dari arah tidak ragu-ragu. Dia melangkah ke depan mobil. Yang mengemudikan mobil itu adalah paman tetangganya. Ia memahami situasinya, memutuskan untuk membawanya ke mereka polisi. Berdua baru saja Ibu Lisa kembali tepat pada waktunya. Ibu bertindak seolah-olah dia memohon
agar dia membiarkannya membawa putrinya pergi dan tidak setuju. Yang mengejutkannya, sang ibu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia memberinya suntikan saat dia menutup pintu hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa yang akan terjadi padanya. Untuk menjaga putrinya tetap di bawah ibu benar-benar memberikan selama 18 tahun. Putri mengetahui dan mencoba segalanya, tapi dia dimasukkan ke ruang bawah tanah, di mana dia belum pernah menemukan rahasia yang telah disembunyikannya selama bertahun-tahun. Dia melihat sertifikat kematiannya menunjukkan bahwa dia telah meninggal 2 jam setelah terus mencari ke bawahnya. Ada sebuah surat kabar lama dari 18 tahun yang lalu. Terdapat cerita tentang anak ibu itu sendiri telah lahir dengan penyakit bawaan, tidak terselamatkan. Sang ibu tidak dapat menahan keterkejutan. Jadi dia mencuri bayi dari rumah sakit. Anak ini sekarang bernama Lisa. Tua kandungnya yang ada di surat kabarnya mengerti mengapa dia lumpuh. Telah mengendalikan dirinya dengan menemukan surat ternyata dia sudah masuk ke universitas. Ibunya berusaha agar dia tetap tinggal di rumah dan membunuh jika dia mengetahui kebenarannya. Sangat terpukul. Sementara ia melampiaskan kemarahannya, tiba-tiba di ruang melihat bahwa putrinya telah mengetahui menjadi sangat emosional. Dia menuangkan seember pengejar cat ke dalam jarum suntik, menyuntikkannya ke dalam Lisa melihat hal dan mengunci dirinya di ruang penyimpanan. Ibunya berada di luar pintu dan bisa saja masuk kapan saja. Ia mendapatkan sebotol obat, harus berjudi dengan hidupnya. Apakah ibunya akan mengirimnya ketika ke rumah sakit pintu dan sudah pada akhirnya ibunya membawanya ke rumah sakit. Lisa mampu menyelamatkan nyawanya, tetapi di luar jendela ibunya tidak ingin dia tinggal di rumah sakit. Lisa memandang perawat dan meminta bantuan. Ia membawakan pena dan kertas. Tetapi segera setelah ia menulis huruf pertama di rumah sakit, tiba-tiba harus meninggalkan Lisa untuk membantu ibunya. Balik berada ia mendorong Lisa di kursi rodanya meninggalkan rumah sakit. Mata Lisa yang cemas menoleh ke orang-orang yang bantuan. Tetapi kali ini tidak ada yang bisa mereka bersiap untuk turun ke bawah. Mendapati bahwa kursi rodanya tidak berfungsi dari tubuh putrinya. Dia menemukan kaki Lisa berpegangan. Ternyata dia belum baru-baru ini dia telah mendapatkan kembali beberapa tungkai bawahnya. Sementara keduanya terhenti. Beberapa petugas polisi tiba tepat pada waktunya. Beberapa tahun kemudian, setelah program rehabilitasi yang panjang, secara bertahap mendapatkan kembali perasaan dan ibunya dikirim ke penjara khusus. Hari ini Lisa datang mengunjungi ibunya. Dia membawa pil hijau kecil bersamanya.